Intinya kembali saya menjabat sebagai ketua panitia. Jadi karena memang unsur dari kelurahan. Kemudian posisi sekretaris. Silakan siapa yang bersedia atau Pak RW punya pandangan lain, siapa yang ditunjuk sebagai sekretaris pemilihan ketua RW 016. Artinya nanti akan bekerja dengan saya selaku ketua panitia, cuma tugas sekretaris itu lebih banyak di lapangan. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada bendahara, kemudian di bawahnya lagi adalah para anggota. Anggota itu berarti ada dari unsur RT, terus tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu nanti masuk di unsur anggota, termasuk tokoh perempuan. Sebelum saya melanjutkan susunan kepanitiaan, ini perlu saya sampaikan. Jika Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini berminat akan mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, ini perlu saya tegaskan, berminat akan mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, sebaiknya jangan masuk di jajaran kepanitiaan. Kenapa? Karena panitia itu nanti akan tanda tangan fakta integritas di atas materai. Ya kan, ketika sudah tanda tangan di atas materai, dilaporkan berita acaranya ke 3 kelurahan, kami akan buatkan nota dinas untuk dibuatkan SK-nya oleh Camat Pondok Melati. Ketika sudah SK-nya sudah dikeluarkan, itu tidak bisa dirubah lagi. Makanya malam ini kan silakan Bapak Ibu berpikir siapa yang akan mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, sebaiknya jangan masuk di jajaran kepanitiaan. Yang pertama. Yang kedua, kan? Yang kedua, nanti kita lihat susunan kepanitiaannya, termasuk para ketua RT. Para ketua RT, apabila nanti calonnya lebih dari 1 orang, ya kan, berarti kita akan melaksanakan pemilihan. Ya kan? Tegaskan, para ketua RT jangan juga menjadi tim sukses pasangan calon ketua RW. Karena di sini RT-nya cukup banyak, ada 11, kan, berarti nanti panitianya Pak RW izin kurang lebih sekitar 17 orang. Kemudian siapa-siapa saja orang yang berhak mencalonkan diri sebagai calon ketua RW nanti kita akan saya paparkan, ya kan. Yang penting sekarang intinya yuk kita susun dulu kepanitiaannya. Cuma tadi 2 poin itu sudah saya sampaikan. Kan nanti ada sesi pemaparan tindak lanjutnya, kemudian nanti kita buat sesi tanya jawab. Kan? Berarti malam hari ini kita akan susun siapa, saya ketua panitianya, bendahara, sekretaris dan anggota di bawahnya. Silakan Pak Ketua RW mungkin sudah punya gambaran atau punya bayangan siapa-siapa. Karena gini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah sering melaksanakan kegiatan pemilihan RT atau pemilihan RW, baik yang sekarang ataupun tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin, bahkan ada yang terlibat di pemilihan kepala daerah, saya yakin. Jadi silakan Pak RW sebagai bayangan siapa-siapa saja. Kalau saya lihat dari data yang ada di sini, berarti setelah saya masuk sebagai ketua panitia, saya hitung dari jumlah RT yang ada berarti ada 11, ya kan?
Kalau seandainya ketua RT semua masuk jadi anggota kepanitiaan, berarti sudah jumlahnya 12 dengan saya. Berarti dicari 5 orang lagi. Kan? Dicari 5 orang lagi dari unsur pemuda, dari tokoh masyarakat, ya kan? Karena di sini saya lihat ibu-ibu RT-nya juga ibu-ibu, ada ibu-ibunya. Jadi kalau untuk dari unsur perempuan sudah terwakili, ya kan? Ada yang dari posyandu mungkin, ya kan, atau rata-rata ketua RT atau pengurus RT atau pengurus RW. Nah, kemudian termasuk Pak RW 16 Pak Taufik. Kan, kalau beliau kembali mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, ya kan, berarti tidak masuk di jajaran kepanitiaan, di luar ring kepanitiaan. Karena nanti tugasnya panitia itu adalah sebagai penyelenggara. Ya kan, kebetulan Pak RW ini nanti tetap masih melayani warga masyarakat, ya kan. Tugas kita kepanitiaan adalah sebagai penyelenggara. Istilahnya kita adalah wadah, kita adalah tempat untuk warga masyarakat mencalonkan diri. Daftarnya ke siapa? Oh, ini panitianya. Seperti itu. Jadi silakan Pak RW mungkin punya bayangan-bayangan siapa-siapa yang kandidat. Jelas dari 11 RW masuk ke saya berarti sudah 12. Kita butuh 5 orang lagi. Ya kan? Silakan. Sebelum saya kasih Pak RW ini mic, ya kan? Saya silakan untuk berpikir 5 menit para ketua RT yang ada di sini apabila mencalonkan diri, ya kan, ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, silakan mempersiapkan pengganti panitia. Artinya ketua RW-nya sana, ketua RT-nya, Pak saya maju mencalonkan diri, berarti dia harus mengutus sekretaris atau bendaharanya agar tetap jumlahnya 11 RT. Silakan. Sambil saya minum nanti baru saya kasihkan Pak RW untuk menunjuk siapa yang akan masuk di jajaran kepanitiaan. Artinya ini sebagai bayangan saja gitu loh, sebagai bayangan, ya kan, istilahnya kerangka kepanitiaan. Silakan Bapak Ibu berpikir yang mau mencalonkan ketua RW. Jadi nanti kita kasih kerangkanya dulu. Ketika kerangkanya muncul, ya kan, siapa-siapa, karena dari RT yang ada nanti akan diabsen oleh Pak RW. Akan. Jangan Pak RW. Panggil aja kerangkanya dulu biar. Baiklah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi pembentukan ketua RW. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari Ketua RT 09 RW 16. Dalam hal ini kami ingin menanyakan kepada Pak Sekal di sini sebagai panitia 9 RW. Yang saya tanyakan pertama, Pak, saya ini kan untuk SK RT saya ini kayaknya udah habis, Pak. Ya katakanlah udah kelewat September, ya, bulan September saya SK-nya. Kemudian saya belum mengadakan pemilihan ketua RT. Apakah untuk kelanjutannya apa mesti bikin PLT sama yang berikutnya atau tidak usah? Nanti Pak Sekal mohon penjelasannya. Kemudian ya kami ada niat ingin mencalonkan lah untuk di RW 16 ini, ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kami kalau misalkan nanti bakal calon misalkan, nah apakah kepanitiaan kami itu sekarang lebih baik kami mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan RW tersebut. Saya cukup sekian PRF, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Ini memang dari RW 1 sampai dengan RW 23 yang sudah saya laksanakan, ternyata di Jatiluhur itu seninya beda-beda. Ininya beda-beda, inilah demokrasi. Demokrasi. Siapapun ya kan boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua RW. Makasih Pak Nain. Kemudian berkaitan dengan jabatan ketua RT yang sudah habis, Pak RW, sebelum nanti kita laksanakan pemilihan ketua RW, segera tunjuk PLT ketua RT 09. Ya, PLT-nya segera ditunjuk karena gini. Sesuai dengan aturan yang ada, jika jabatan ketua RT sudah habis, apalagi sudah 2 periode atau lebih dari 2 periode, berarti maaf, secara struktur ketua RT, sekretaris dan bendaharanya sudah habis semua. Makanya harus ditunjuk PLT sebagai pelaksana tugas untuk melayani warga masyarakat. Itu harus. Karena kalau seandainya masih melaksanakan kegiatan, ya kan, artinya itu sudah menyalahi aturan. Jadi segera tunjuk PLT, PARO ya. PLT-nya dirapatin siapa yang akan ditunjuk sebagai PLT. Silakan kalau mau turun ke sekretarisnya, ya monggo silakan. Kemudian hari ini Pak Naim juga mendeklarasikan dirinya bahwa beliau akan mencalonkan sebagai calon ketua RW di RW 016. Terima kasih. Jadi gini, perlu saya sampaikan juga, siapa saja sih yang berhak mencalonkan diri sebagai calon ketua RW di RW 016? Yang pertama, ber-KTP RW 016, ber-KK RW 016 dan berdomisili di RW 016. Ya kan? Yang selanjutnya, pendidikan minimal SLTA sederajat. Yang kelima, bukan anggota partai politik. Itu yang garis keras. Itu yang di garis bawahi. Kenapa? Karena kemarin terjadi yang di tetangga kita sebelah di RW 03 Jatiwarna, ya kan? Dan berarti bukan anggota partai politik, itu sudah jelas. Jadi kalau Pak Naim kelima item itu ya kan tidak ada yang menyangkut ke diri Pak Naim, ya dipersilakan. Karena calon ketua RW itu dipersilakan siapa saja boleh, ya kan, selagi memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Perwa 27 tahun 2021. Baik, kita kembali ke agenda kita. Silakan Pak Taufik untuk atau Pak RW untuk menyusun kerangka yang mungkin beliau sudah punya kerangka bayangan coret-coretan. Nanti ketika di kerangka itu ada nama Bapak Ibu yang tersebut ya kan atau disebut oleh Pak RW, jika Bapak Ibu kembali berminat untuk mencalonkan diri, ya langsung aja ya kan, Pak izin saya mundur dari kepanitiaan karena saya akan maju sebagai calon. Seperti tadi apa yang disampaikan Pak Naim sudah benar gitu kan. Berarti nanti di kerangka Pak Naim tidak akan saya masukkan sebagai kepanitiaan. Silakan Pak RW. Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Ketua Panitia. Kita tentunya bersyukur ya pada malam hari ini. Bersyukur pertama hampir di semua RW ya Pak, susah mendapatkan calon. Ternyata di RW 16 sudah punya calon satu. Mudah-mudahan ya berharap tepuk tangan ya. Pak Naim ini sahabat saya, sahabat karib. Jadi Pak Naim nggak usah khawatir, hati saya sama Pak. Sedikit pun saya nggak kecewa dan sebagainya. Enggak, saya juga belum tentu maju Pak. Gitu, tenang aja Pak. Jadi bahkan ini merupakan aset Pak. Aset RW 16 dan saya tahu Pak Naim seperti apa orangnya, saya tahu. Pak Naim salah satu manusia dermawan di RW 16, jadi asetnya 16 pokoknya. Jadi memang masalah visibility atau kelayakan untuk menjadi RW sangat layak. Saya kayak jadi curugam ya. Ya Pak. Tapi
nggak apa-apa. Ini dinamikanya memang mengasihkan dan yakinlah bahwa pemilihan di RW 16 kedepannya atau ini event ini adalah agak sedikit beda dengan RW yang lain barangkali karena di sini memang saya sudah memprediksi tidak terlalu ini Pak, artinya kalaupun ada peserta nanti itu tidak diikuti oleh calon-calon yang ambisius Pak, tapi santai, pasti santai mereka. Jadi istilahnya hanya berpartisipasi tetapi tidak memiliki ambisi yang menggebu-gebu. Jadi suasananya lebih nyaman, lebih damai insya Allah. Saya sudah memperkirakan. Dan kami harapkan juga suasana di proses demokrasi nanti juga sama-sama kita kawal untuk berjalan secara damai, tidak ada black campaign atau kampanye hitam. Itu menunjukkan kedewasaan kita sebagai pemangku wilayah di masing-masing RT dan RW kita. Langsung saja untuk permintaan dari Pak Ketua untuk kami sebagai Ketua RW memberikan saran siapa menjadi apa. Kami memang udah punya catatan ya. Ketua tentu Bapak Arya Sukmawijaya. Kemudian sekretaris kami mohon izin kepada Ibu Dian untuk bisa berkenan ya mendampingi Pak Sekel ya berdiri untuk berkenan menjadi Pak Sekel sebagai sekretaris panitia karena beliau kapasitasnya kami sudah meyakini, bukan berarti yang lain nggak berkapasitas itu, tapi yang lain mengisi posisi untuk juga mensupport kepanitiaan diketuai oleh Bapak Sekel. Iya, oh iya, betul. Gimana Bu Dian? Mau nyalon atau tidak? Tidak ya, berarti. Ya bukan ini loh Bu, bukan pertanyaan menyudutkan, bukan ya? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Kalau memang tidak mau nyalon, berarti masuk panitia sebagai sekretaris. Berkenan Bu ya? Terima kasih Bu. Nah, belum dijawab, terima kasih dulu. Oke, jadi sekretaris insya Allah Bu Dian berkenan. Yang berikutnya adalah posisi bendahara. Karena bendahara ini berkaitan dengan cash flow uang, keluar masuk uang, yang mana keluar masuknya uang itu juga ada kaitan dengan kas yang ada di RW. Jadi kami mencoba menitipkan orang kami pengurus RW sebagai bendahara Pak Edi Don Putra yang kapasitasnya juga sangat tidak diragukan kalau menjadi jadi mohon izin Pak Edi Don berkenan ya Pak ya untuk menjadi bendahara panitia. Jangan memperkeruh. Guyan. Nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak nggak berkenan, kami juga nggak menyangka Bapak atau nggak menuduh Bapak jadi calon RW kok. Tapi kalaupun jadi calon pun nggak apa-apa Pak. Iya Bang. Jadi gimana? Oke, kalau gitu berarti ada plan B nih. Plan A-nya berarti berubah. Plan B-nya berarti kita tetap akan memilih calon yang kedua. Bagaimana kalau businesswoman yang ada di RW 16
adalah Ibu Haryati. Ini pengusaha Pak ya. Tiap hari ngitung duit terus. LPM BKM. Nah, apalagi LPM juga ya. Jadi mohon Bu, nanti gini. Kalau Ibu nolak, ya Ibu nolak. Jangan pasti nolak semua, pasti dulu. Pasti. Nolak ke panitia Bu. Nggak Bu. Bu, percayalah Bu. Nggak lama, cuma sebentar. Nggak banyak pegang uang juga Bu. Uangnya kan nggak banyak ini. Yang penting Ibu ada dalamnya, ya. Ya, oke. Kamu nggak bisa sih, bendara aja kok. Atau mau nyalon? Dulu kalau bisa itu dulu ya Pak, ditawarkan ke ketua RT dulu ya. Ibu ya nggak apa-apa kok Bu. Ya Bu. Gak ada yang dihitung Bu. Bener gak ada yang dihitung, bukan miliaran Bu, itu KPU yang itu yang kota. Ini kan cuma apa ya? Kurang lebih lah. 10% kan dari 4 miliar. Ibu ya, jadi kita sepakati Ibu tenang Bu. Semoga malam ini tetap bisa tidur ya. Jadi Ibu tetap sebagai bendahara atau menteri keuangan dari panitia pemilihan 2016. Setuju ya? Setuju. Terima kasih ya Bu ya. Ya boleh lah sedikit kita paksa. Jarene setuju kabeh. Wis. Udah dibungkus dulu. Oke ya. Pakarnya udah oke kok. Coba ketua. Nah, kemudian yang otomatisasinya adalah anggota. Anggota adalah yang pertama Pak Haji Kemri, ya Pak ya. Anggota Pak Haji Kemri RT 1. Yang kedua Pak Ade RK RT 5. Yang ketiga Pak Haji Teguh Basuki RT 3. Yang keempat Pak Sunaryo RT 4. Yang kelima Ibu Eti Surtini 07. Yang ke berikutnya ke-6 ya. Mas Andri atau Bang Andri RT yang baru. Selamat ya Bang Andri, RT baru 06. Kemudian yang ketujuh Bang Karim atau Pak RT Karim RT 8. Kemudian yang ke-8 Ibu Herdi itu udah naik ya, udah naik tadi. Pak Nain juga sudah menjadi calon. Pak Nain ngutus siapa? Oh ya Pak Nain ngutus ini ya Pak Kiki ya. Pak Kiki ya. Ini Pak Kiki. Jadi ya Mas Yohani. Pak Kiki Pak Kiki Tanamal ya. Pak Pendeta. Jadi menjadi menggantikan Pak RT Nain. Udah bukan RT Nain lagi sekarang. Calon RW Nain. Oh. Jadi CRW Nain. Oke. Kemudian tadi nama Iwan Setiawan belum ya? Oke, Pak Iwan Setiawan. Kemudian kita juga punya ini Pak, nanti kita posisikan perkuat tim kita dengan kehumasan atau ini dengan Mas Aga nanti yang pegang. Karena beliau pinter buat apa ya? Pinter buat bukan apa tuh? Atau sampai 1 November saya berangkat. Udah kita mundur tahun depan aja deh. Oke Mas Aga, keberatan diterima atau dipertimbangkan. Oke Mas Aga akan ke Papua mungkin ya. Oke siap. Oke berarti berikutnya yang keberapa ya Mas Yohani? Mbak Eka ini. Mbak Eka Surya Putra ya namanya. Eka Surya Lestari ya. Ya Mbak Eka Surya Lestari, sekretarisnya Bu Haryati. Kemudian Mbak Siti Suparmi ya? Ya betul ya. Mbak Siti Suparmi ini, Bu Siti Suparmi ini sekretaris RT 4. Bendahara. Kemudian ini Pak Kiki udah.
Yang ke berikutnya Pak Ustadz Sahroni dari RT 6 mewakili tokoh pemuda. Kemudian berikutnya Pak Wahyani dari RT 11. Sudah berapa ya Pak Yani? Dua lagi ya? Pas ini? 16 yang habis Pak Ustadz Salmoni tadi. Satu lagi ya? Satu lagi berarti jatuh ke Pak ini ya, sebentar mau izin. Yes, Pak Yoyo ya. Pak Yoyo Sumaryo. Mantan aja saya. Oh iya, tanya Pak, tanya dulu. Belum ya Pak? Serius loh ini? Ya apa Pak, santai aja. Mau nyalonin nggak ya? Kalau mau nyalonin berarti nggak sana. Jangan begitu. Gayamu. Ya Bang, nggak apa-apa Pak. Kalau punya nyalonin pun nggak apa-apa. Jadi Pak Yoyo ya terakhir ya. Ya, oke. Oke, berarti sudah komplit. Ada 17 Pak ya? 17. Ya. Pak Wahyani. Beliau orang Bali Pak. Pak Wayan panggil. Ada Pak Wayan. Pak orang Bali tapi tinggal Sidoarjo. Wahyani bukan Wayan. Ya. 17 sudah. Oke, jadi 17. Ya Pak, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, nanti silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangka untuk kepanitiaan sudah kita dapat. Artinya ini kalau bahasa saya karena memang sudah terkejar dengan waktu ya, saya punya agenda masih harus 6 RW yang harus saya selesaikan. Ini kemungkinan Pak malam hari ini mohon maaf. Dari nama-nama yang sudah disebutkan tadi selain Pak Nain, kan? Jika Bapak Ibu berubah pikiran ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, maaf, artinya nanti ada fakta integritas yang akan disampaikan. Jika Bapak Ibu berubah berarti fakta integritas itu tidak usah ditandatangani. Kenapa? Ketika fakta integritas itu sudah Bapak Ibu tandatangani karena itu dari materai. Artinya tugas kita adalah sebagai panitia penyelenggara harus netral, ya kan, harus konsisten, ya kan. Artinya kita nanti ketika ada calon kandidat lebih dari satu orang, kita tetap berdiri di atas rel. Kita adalah penyelenggara. Kita tidak akan pilih berat si A atau nomor si B. Kita tetap adalah penyelenggara. Jadi nanti ketika sudah kita sahkan, ya kan, akan kita keluarkan fakta integritasnya pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah ini kerangka kepanitiaan sudah terbentuk. Kemudian berkaitan dengan kandidat calon, ini perlu juga kita sampaikan tadi, kandidat calon siapapun warga RW 016 ya kan dan 11 RT ini dipersilakan. Nanti kita akan keluarkan kapan kita akan melaksanakan penjaringan daftar calon ketua RW. Walaupun Pak Nain hari ini mendeklarasikan dirinya akan maju sebagai calon ketua RW, dan ketika Pak Nain nanti wajib mendaftar ke panitia, ada formulir pendaftaran yang akan disampaikan oleh panitia yang masuk di jajaran panitia untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua RW, termasuk Pak Taufik. Jika beliau akan maju kembali sama, jadi Pak Taufik pun harus mendaftarkan diri sebagai calon ketua RW. Itu kenapa kita bicara
kepanitiaan berarti kita bicara administrasi. Karena nanti SK kepanitiaan itu akan dikeluarkan oleh Camat Pondok Lati. Nama-nama ini akan saya usulkan, akan saya buatkan nota dinas untuk dikeluarkan SK kepanitiaan. Kemudian ini perlu sebagai bayangan referensi kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para ketua RT. Tadi kalau seandainya yang mencalonkan diri sebagai calon ketua RT sudah jelas, berkakak di RW 016, KTP RW 016, berdomisili di RW 016, ya kan? Pendidikan minimal SMP sederajat dan bukan anggota partai politik. Itu untuk kandidat calon ketua RW. Kemudian siapa saja yang berhak memilih sebagai calon ketua RW, ini juga harus kita samakan persepsi kita. Ini yang sering saya lakukan dari RW 1 sampai ke dengan RW ke-23. Yang pertama, ini Bapak Ibu silakan catat. Siapa saja orang yang berhak memilih calon ketua RW. Yang pertama, ber-KTP dan KK RW 016. Yang kedua, berdomisili di RW 016. Jangan sampai KTP-nya di RW 16, tinggalnya di Jatimekar, ya kan? Berarti mereka tidak berdomisili di sini. Jangan sampai KTP-nya di RW 016, terus tinggalnya di Jatiwarna, mereka juga tidak berdomisili. Kita bicara domisili berarti orang ada di RW 016. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan juga berkaitan dengan jumlah penduduk atau kepala keluarga yang ada di RW 016. Karena ini ada 11 RT. Ada perumahan dan ada juga perkampungan. Tapi saya tidak lihat rumah dan perkampungan, pokoknya warga RW 016. Untuk mensiasati kegiatan pemilihan ketua RW, karena sesuai dengan Perwa 27 tahun 2021, siapa saja sih yang berhak memilih, ya kan? Mungkin kalau yang terdahulu itu perwakilan ya. Satu RW bisa 20 kepala keluarga, 30 kepala keluarga, ya kan seperti itu. Sekarang sesuai dengan Perwa 27 tahun 2021, pemilih calon ketua RW adalah seluruh kepala keluarga. Catatan ya, seluruh kepala keluarga. Artinya kalau seandainya di RT 1 kepala keluarganya ada 50 orang, berarti 50 orang yang 50 kepala keluarga. Kan? Artinya kalau seandainya perwakilan, ya kan, khawatirnya perwakilan itu kemarin terjadi juga di Jatiwarna itu mereka memakai perwakilan itu Perwa 58 tahun 2020 itu ditolak hasilnya, ya kan. Jadi sekarang seluruh anggota kepala keluarga, bukan anggota ya, kepala keluarga. Jadi satu kakak satu, ya kan. Jadi kan catatan, jika di satu rumah itu, ya kan, sudah berkeluarga tapi masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, tapi anaknya sudah punya kakak, bapaknya pun kakak sendiri, berarti hitungnya dua. Kita bicaranya kepala keluarga. Kan? Ketika anaknya sudah nikah, mereka belum pindah rumah, masih tinggal sama orang tuanya, berarti itu dua kepala keluarga. Jadi nanti kalau orang yang mohon maaf ya, yang tidak ber-KTP sini dan tidak berdomisili di sini, jangan tidak punya hak untuk memilih calon ketua RW. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena terjadi di RW 05 Pak Taufik. Di RW 05 sampai terjadi kisru itu ketika KTP luar semuanya dipersilakan untuk memilih. Ya kan, artinya banyak pengontrak yang KTP-nya masih luar daerah, ya kan, dipersilakan. Terjadilah penggelembungan suara. Itu, jadi terjadi penggelembungan suara. Jadi nanti tugas para ketua RT setelah rapat pada malam hari ini akan saya bekali formulir untuk mendata para kepala keluarganya. Artinya ini DPT, daftar pemilih tetap, ya kan, yang berhak memilih calon ketua RW. Ini
ini DPT. Nanti selektif ya Bapak Ibu sekalian, para ketua RT selektif ya kan, sampaikan, jangan sampai nanti ada yang terlewat ya kan, ada yang terlewat kemudian mereka pendukung fanatik si A gitu loh, tiba-tiba mereka tidak ikut memilih ya kan, itu juga akan jadi masalah untuk panitia. Jadi kalau seandainya ada yang terlewat, usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Itu yang pertama. Kemudian jumlah kertas suara pun yang akan kita sampaikan sesuai dengan data Bapak Ibu yang kirim. Seandainya di RT 1 ada 30 kepala keluarga, ya datanya berarti masuk 30. Jadi seperti itu. Kemudian sistem pemilihan yang akan kita laksanakan seperti apa Pak? Saya kasih referensi juga bayangan. Saya kemarin telah melaksanakan di tetangga kita di sebelah di RW 015. RW 015 itu penduduknya tidak jauh beda dengan RW 16 ya. Kita laksanakan secara tertutup, artinya panitia keliling dari rumah ke rumah. Ya, panitia keliling dari rumah ke rumah. Kenapa? Yang pertama, kalau panitia keliling dari rumah ke rumah, pertama itu hemat waktu, hemat biaya, ya kan? Kalau seandainya kita terbuka, jadi warga masyarakat itu datang di satu titik, ya kan? Itu pertama biayanya lebih besar, ya kan? Kemudian panitia jenuh nungguin, lama waktunya. Karena saya yakin di sini jumlah keluarganya lebih dari 500 orang, yakin saya. Berapa Pak semuanya? 800, luar biasa. Saya kemarin di RW 015 tanda tangan kalau nggak salah di kertas suara itu 1000 lembar saya tanda tangan. Luar biasa, 1000 lembar. Itu resiko ketua panitia Pak. Jadi itu kemudian setelah kita mendapatkan jumlah data kepala keluarga yang ada di RT masing-masing, baru kita akan merucut ke anggaran. Itu akan muncul kan? Berapa sih anggaran biaya yang akan kita butuhkan? Jadi sebelum kita merujuk ke anggaran, yang pertama, jika calonnya lebih dari 1 orang, berarti kita akan melaksanakan pemilihan. Tapi kalau seandainya calonnya hanya 1 orang, kan berarti kita akan melaksanakan aklamasi. Contoh, pendaftaran sesuai dengan Perwa 27 tahun 2021, lamanya waktu pendaftaran itu 7 hari, itu pendaftaran tahap pertama. Jika dalam 7 hari itu hanya terdapat 1 calon ketua RW, panitia wajib memperpanjang untuk 7 hari berikutnya. Jadi seperti itu Pak. Nah, tapi saya rubah. Ini saya rubah. Untuk tahap pertama di RW 016 ini saya akan coba rubah. Pendaftaran tahap pertama adalah 10 hari. Biar waktunya lebih panjang. 10 hari, kemudian apabila 10 hari hanya terdapat 1 calon ketua RW, berarti panitia akan memperpanjang 5 hari berikutnya. Jadi jumlahnya sama, 14 dan 15, cuma sisa 1. Karena saya untuk mengejar hemat waktu Pak, jadi lebih cepat. Tapi kalau seandainya sampai dengan 15 hari hanya 1 calon ketua RW, berarti pemilihannya secara musyawarah atau aklamasi. Itu yang dilaksanakan di RW 22, di RW 23, itu semuanya hampir sebanyak yang sudah aklamasi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendaftarkan diri sebagai calon ketua RW, sebaiknya ketika kita buka dari mulai hari pertama sampai dengan hari 10, silakan di situ sudah masuk. Jangan nunggu di putaran perpanjangan waktu. Ya kan, jangan nunggu di tahap kedua. Karena apa? Panitia bekerjanya dari awal. Seandainya di tanggal 1 sampai dengan 10 hari sudah lebih dari 1 calon, panitia berhak menutup hanya sampai 10 hari saja. Itu. Kalau Pak Nain tiba-tiba udah muncul 2 calon nih, terus Pak Nain masuk di hari ke-11, saya tolak Pak Nain. Ya, karena itu sesuai aturan, cuma hanya 10 hari kita buka.
Kecuali kalau cuma satu calon 10 hari, nah Pak Naim bisa masuk di tahap yang kedua. Tapi kalau seandainya niat dari awal, sebaiknya ya kan langsung mendaftarkan diri. Kenapa? Biar kerja panitia nanti dusun agendanya lebih panjang. Kenapa? Karena nanti setelah calon lebih dari satu orang, di situ mohon maaf ada pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut calon. Kemudian ada waktu untuk calon itu melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat. Itu makan waktu. Ya, bahasa kerennya kampanye. Ya kan itu. Jadi kalau seandainya calon itu lebih dari satu orang, berarti kita akan mengundi nomor urut calon. Kemudian calon itu kita kasih waktu berapa sih nanti calon yang akan masuk. Ya kan, minimal satu orang calon itu punya waktu 2 hari untuk mereka menyampaikan sosialisasi kepada warga masyarakat. Kalau seandainya ada 4 calon berarti 8 hari. Ya kan? Itu seperti itu. Makanya kalau seandainya dari sekarang niat untuk mencalonkan diri, sebaiknya di putaran pertama pencalonan sudah masuk sebagai calon ketua RW. Karena tahapannya cukup panjang. Saya khawatir nanti tanggal 19 itu nggak agak kejar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan anggaran. Nggak mungkin yang namanya kegiatan itu tidak ada anggaran Bapak Ibu. Berkaitan dengan anggaran, ya kan? Saya dapat bocoran atau sekedar informasi yang saya dapat di pemilihan ketua RW 016 ini ya. Tahun lalu itu atau periode yang lalu itu para ketua RT dibebankan uang kas masing-masing RT untuk menyampaikan atau memberikan kontribusi untuk pemilihan calon ketua RW. Yang pertama, yang kedua dari kas ketua RW itu juga harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga dari calon ketua RW, artinya kalau nanti Pak Naim masuk sebagai kandidat calon ketua RW, Pak Naim, ya kan, bukan daftar Pak Naim. Jadi bahasanya bukan daftar ya, membantu kegiatan untuk pemilihan ketua RW, artinya menyumbang. Ya kan, kalau nyumbang itu kalau daftar tuh 500.000, kalau nyumbang kan bisa 5 juta. Ya kan, ya nyumbang. Nah, ya seperti itu, ya kan. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai bayangan ya Bu. Karena kalau calonnya lebih dari satu, jelas kita akan cetak kertas suara. Kan konsumsi kegiatan, rapat-rapat tahapan bisa 4 kali rapat kita melaksanakan tahapan rapat, itu pun perlu biaya. Jadi di samping nanti saya minta uang kas ketua RW kalau ada, mudah-mudahan ada ya kan. Kemudian juga sumbangsi dari para ketua RT. Jadi mohon maaf kalau di Jatirahayu ini saya sampaikan dari RW 1 sampai dengan RW 23 Pak, tidak ada kalimat pendaftaran. Tidak ada kalimat pendaftaran. Ini perlu saya sampaikan sebagai bayangan ya. Kemarin saya debat di RW 23. Di Jatimakmur itu pendaftaran calon ketua RW bahkan sampai jutaan. Di Jatimekar sebelah tetangga kita itu 5 jutaan daftar calon ketua RW. Di daerah saya Jatiluhur, adik saya sendiri kemarin masuk sebagai calon ketua RW tunggal loh Pak. Aklamasi 8.200.000 adik saya bayar. Itu adik saya sendiri. Jadi ini sebagai bayangan. Ya kalau di Jatirahayu alhamdulillah dari RW 1 sampai dengan RW 23 tidak ada pendaftaran calon ketua RW. Cuma ya kan, mohon maaf, calon ketua RW wajib ya, menyumbang atau mengasih bantuan. Nah, orang dia yang kita pilih masa kita kagak dikasih biaya? Atau dari mana duitnya ya, ya? Nah iya, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai nanti Pak Naim maju ya kan, terus kita pilih Pak Naim ya kan, kita penyelenggara terus kita gak punya duit, ya biayanya Pak Naim kita bisa pilih, karena gak ada duitnya. Nah iya gitu. Jadi sebagai bayangan Pak, ya kan? Itu. Jadi kalimatnya, mohon maaf Pak Naimnya bukan daftar, tidak ada uang pendaftaran. Jadi menyumbang ya kan, atau IPA ya kan, untuk kegiatan pemilihan ketua RW. Jadi seperti itu Pak Naim. Karena Pak Naim tadi sudah mendeklarasikan, bahkan di kepanitiaan tidak masuk.
Dan kalau Pak Naim nanti, wah Pak saya nyumbang 5 juta lah, calon yang lain kan mikir, wah saya ikut lagi 5 juta, lagi banyak duitnya ya kan Pak? Itu, ya kan kalau